Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kisah Harian, tempat di mana cerita-cerita sederhana bertemu dengan makna yang mendalam. Kisah tentang kehidupan, perjuangan, dan pelajaran yang seringkali kita temui di sekitar kita, namun kerap kita abaikan. Di video kali ini, kami akan mengajak Anda menyelami sebuah cerita yang mengajarkan tentang martabat, prasangka, dan kemanusiaan. Sebuah kisah tentang seseorang yang dipandang rendah, dihina, bahkan diusir. Padahal ia menyimpan kebenaran besar yang tak pernah disangka siapapun. Sebelum kita mulai, pastikan Anda menonton sampai akhir. Karena di setiap bab ada pesan kehidupan yang mungkin sedang Anda butuhkan hari ini. Inilah kisah berjudul, Diusir dari Restoran Mewah, padahal pemulung ini pemilik gedungnya. Mari kita mulai ceritanya. Suasana restoran yang semula hanya dipenuhi bisik-bisik, kini berubah menjadi tegang. Manajer itu berdiri dengan dada dibusungkan, wajahnya memerah karena merasa wibawanya terusik. Ia menoleh ke arah dua satpam yang sejak tadi berdiri tak jauh dari pintu. "Sudah cukup," katanya dengan suara keras agar semua orang mendengar. "Tolong keluarkan orang ini sekarang juga." Satpam saling pandang sejenak, lalu melangkah mendekat. Salah satu dari mereka memegang lengan pria tua itu dengan agak kasar. Sentuhan itu mengundang perhatian seluruh restoran. Sendok berhenti bergerak, percakapan terhenti. Semua mata tertuju pada satu sosok kumal yang berdiri di tengah kemewahan. "Pak, ayo keluar," kata satpam. Nadanya tidak sepenuhnya jahat, tapi jelas tidak memberi pilihan. Pria tua itu tidak melawan. Ia hanya mengangguk pelan. Namun sebelum melangkah, ia menatap manajer itu lurus-lurus. Tatapannya tenang, tapi dalam. Seolah ingin mengatakan sesuatu yang tak terucap. "Tidak perlu kasar," katanya lirih. "Saya bisa jalan sendiri." Ucapan itu justru memancing tawa kecil dari salah satu tamu. "Masih sempat-sempatnya jaga harga diri," sindir seorang pria berjas sambil menggelengkan kepala. Pelayan-pelayan berdiri mematung. Ada yang menunduk, ada yang pura-pura sibuk merapikan meja. Tak satu pun berani membela. Resepsionis tadi berdiri dengan wajah puas, seolah kemenangan kecil baru saja diraihnya. Saat pria tua itu digiring ke arah pintu, beberapa tamu menyingkirkan kursinya, takut pakaian mereka tersentuh jaket lusuhnya. Seorang wanita bahkan berbisik pelan, "Harusnya dari tadi diusir saja." Kalimat-kalimat itu menghantam lebih keras daripada dorongan satpam. Begitu sampai di depan pintu, satpam mendorongnya keluar. Pintu kaca besar terbuka, lalu menutup kembali dengan bunyi berat. Suara itu seperti palu yang memutuskan sesuatu. Pria tua itu berdiri di luar. Lampu-lampu restoran kini hanya bisa ia lihat dari balik kaca. Pantulan wajahnya tampak samar, keriput, lelah, namun tidak hancur. Ia tidak langsung pergi. Perlahan ia menoleh ke dalam restoran. Matanya menyapu setiap sudut. Meja-meja yang tersusun rapi, lantai mengilap, lampu kristal yang berkilau. Tatapannya berubah sendu, seakan kenangan lama menyeruak tanpa izin. Bibirnya bergerak pelan. Hampir tak terdengar, tapi cukup dekat bagi satpam yang berdiri di belakangnya. "Gedung ini," katanya lirih, "masih berdiri seperti dulu." Satpam itu tertegun. Ia mengerutkan dahi, bingung dengan kalimat tersebut. Namun sebelum sempat bertanya, pria tua itu sudah melangkah menjauh. Langkahnya pelan menyusuri trotoar. Karung kecil di tangannya bergoyang mengikuti irama langkah. Dari dalam restoran, beberapa tamu masih memperhatikannya lewat kaca. Lalu kembali ke hidangan mereka seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun bagi sebagian orang, pelayan muda lang tadi sempat ingin membela, atau satpam yang mendengar kalimat aneh itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Ucapan itu terlalu dalam untuk sekedar keluhan seorang pemulung. Pria tua itu berhenti sejenak di ujung trotoar. Ia menoleh sekali lagi ke arah bangunan megah tersebut. Wajahnya tidak menunjukkan amarah, hanya kelelahan dan kesabaran panjang. Seakan tempat itu bukan sekedar restoran baginya. Seakan ada masa lalu yang tertanam kuat di balik dinding-dinding mewah itu. Dan tanpa disadari siapapun di dalam, pengusiran hari ini bukanlah akhir, melainkan awal dari terbukanya sebuah kebenaran yang selama ini terkubur. Pria tua itu akhirnya diizinkan melangkah masuk, bukan karena keramahan, melainkan karena satpam ingin memastikan ia segera diusir dari dalam. Langit-langit restoran yang tinggi dengan lampu kristal membuat langkahnya terasa semakin kecil. Sepatu lusuhnya meninggalkan bekas samar di lantai mengilap. Beberapa tamu menoleh, lalu cepat-cepat mengalihkan pandangan, seolah keberadaannya adalah noda di tengah kemewahan. Di dekat pintu masuk berdirilah meja resepsionis berbahan marmer putih. Seorang wanita muda dengan riasan sempurna berdiri di baliknya.
Senyumnya terukir rapi, hingga matanya menangkap sosok pria tua itu. Senyum itu seketika memudar. "Bapak mau apa?" tanyanya tanpa basa-basi. Nada suaranya dingin, bahkan sebelum pria itu sempat membuka mulut. "Saya mencari seseorang," jawab pria tua itu tenang. "Kalau boleh, saya ingin duduk sebentar." Resepsionis itu mendengus pelan, tangannya menyilangkan dada. "Maaf Pak, di sini bukan tempat istirahat. Ini restoran, bukan pos ronda atau tempat berteduh," katanya tajam. Beberapa tamu yang duduk tak jauh dari meja resepsionis mulai memperhatikan. Ada yang berbisik sambil menutup mulut dengan serbet, ada pula yang terang-terangan menatap dengan wajah jijik. "Saya tidak lama," kata pria tua itu lagi. Suaranya tetap rendah dan sopan. "Saya hanya ingin menunggu orang yang saya cari." "Menunggu?" Resepsionis itu tertawa kecil, tapi bukan tawa ramah. "Bapak pikir ini halte, atau Bapak mau mengemis di dalam?" Kalimat itu membuat suasana seketika hening. Beberapa pelayan saling pandang. Seorang pelayan pria mendekat. Wajahnya terlihat tidak nyaman. "Mbak Yu, mungkin Bapak cuma mau duduk sebentar," ucapnya pelan, mencoba menengahi. Namun resepsionis itu langsung menoleh tajam. "Mas, kalau semua pemulung boleh duduk di sini, apa jadinya restoran ini?" Kata pemulung itu meluncur begitu saja, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Pria tua itu menunduk sebentar, bukan karena malu, melainkan menahan sesuatu di dadanya. Ia menarik nafas dalam-dalam, lalu kembali menatap resepsionis tersebut. "Saya tidak minta apa-apa, hanya kursi sebentar." Manajer restoran, seorang pria berusia 40-an dengan jas rapi, akhirnya keluar dari balik pintu dapur. Wajahnya langsung mengeras saat melihat pria tua itu. "Ada masalah apa ini?" tanyanya. "Pak, orang ini memaksa masuk," jawab resepsionis cepat. "Katanya mau nunggu seseorang, tapi jelas-jelas dia pengemis." Manajer itu mengamati pria tua itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Alisnya terangkat sedikit, seolah sudah mengambil kesimpulan. "Pak," katanya dengan suara dibuat tegas, "kami tidak menerima tamu yang tidak jelas tujuannya. Silahkan keluar." Beberapa tamu elit ikut menyela. "Betul itu Pak Manajer," kata seorang pria berkemeja mahal. "Kami bayar mahal untuk makan tenang, bukan untuk melihat orang seperti itu." Seorang wanita dengan tas bermerek menimpali. Baunya saja sudah mengganggu. Kalimat-kalimat itu menancap satu persatu, seperti duri. Namun pria tua itu tetap berdiri tegak. Tangannya mengepal pelan di balik jaket lusuhnya. "Apakah manusia hanya dilihat dari bajunya?" tanyanya pelan. Suaranya tidak keras, tapi cukup membuat beberapa orang terdiam. Manajer itu tersenyum tipis, senyum yang penuh superioritas. "Di tempat seperti ini, ya tentu saja," jawabnya singkat. Keheningan kembali menyelimuti restoran. Pria tua itu menatap wajah-wajah di sekelilingnya. Tidak ada empati, hanya prasangka. Namun di balik tatapan matanya yang tenang, martabatnya tetap berdiri tegak. Ia belum mendapatkan apa yang ia cari, dan ia belum berniat pergi. Konflik pun kian memanas. Bukan lagi soal kursi atau izin duduk, melainkan tentang harga diri seorang manusia yang dipandang rendah, hanya karena penampilannya. Lampu-lampu kristal menggantung indah di balik kaca besar restoran itu. Dari luar saja, kilau kemewahannya sudah terasa menusuk mata. Karpet merah terhampar rapi di pintu masuk, sementara pelayan berseragam hitam putih berdiri tegak menyambut tamu dengan senyum profesional. Mobil-mobil mahal silih berganti berhenti, menurunkan orang-orang berjas rapi dan wanita dengan gaun elegan. Di tengah pemandangan itu, seorang pria tua berdiri terpaku di trotoar. Pakaiannya lusuh, penuh tambalan. Jaket coklat kusam yang warnanya sudah sulit ditebak melekat di tubuh kurusnya. Celananya longgar, sedikit robek di bagian lutut. Di tangannya, ia menggenggam karung kecil berisi botol plastik dan kertas bekas. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, namun matanya tajam, seolah menyimpan banyak cerita. Ia menatap papan nama restoran itu lama sekali. Nafasnya ditarik dalam-dalam, ada keraguan di sana, bercampur dengan rasa asing, seakan tempat ini bukan lagi miliknya, padahal hatinya bergetar hebat. Beberapa detik kemudian, ia melangkah mendekat. Langkahnya pelan, hampir ragu. Begitu kakinya menginjak area depan restoran, dua pasang mata satpam langsung menoleh. Tatapan mereka tajam, waspada, dan jelas tidak ramah. Seorang pelayan perempuan yang sedang membuka pintu untuk tamu langsung mengernyitkan dahi. "Pak, maaf," ucapnya setengah berbisik, seolah keberadaan pria itu mengganggu pemandangan. "Bapak mau kemana?" Pria tua itu mengangkat wajahnya, senyumnya tipis, sopan, tanpa niat buruk. "Saya mau masuk sebentar," katanya pelan. "Saya sedang mencari seseorang." Pelayan itu terdiam sejenak, matanya menyapu pakaian pria tersebut dari atas ke bawah. Kerutan halus muncul di wajahnya. Ia menoleh ke arah dalam restoran, melihat tamu-tamu yang sedang menikmati hidangan mahal.
Beberapa di antara mereka mulai memperhatikan, berbisik-bisik sambil melirik ke arah pintu. "Cari siapa, Pak?" tanya pelayan itu. Suaranya kini terdengar kaku. "Orang lama," jawab pria itu singkat. "Saya rasa dia masih ada hubungannya dengan tempat ini." Pelayan itu menelan ludah. Ia jelas tidak percaya. Seorang tamu pria berjas abu-abu yang duduk dekat pintu tertawa kecil sambil berkata pelan kepada rekannya, "Sekarang pengemis sudah pintar cari alasan." Ucapan itu terdengar jelas di telinga pria tua tersebut, namun ia tidak membalas. Wajahnya tetap tenang, meski matanya sedikit meredup. Ia melangkah satu langkah ke dalam, tapi segera dihadang oleh satpam. "Pak, maaf ya," kata satpam dengan nada dibuat sopan. "Restoran ini khusus tamu, Bapak tidak bisa masuk." Pria tua itu berhenti. Ia menoleh ke sekeliling. Bau makanan mahal tercium samar. Suara sendok dan piring beradu terdengar lembut. Semua tampak sama seperti yang ia ingat, hanya saja terasa jauh lebih dingin. "Saya tidak lama," katanya lagi. "Saya hanya ingin bertemu seseorang. Setelah itu saya pergi." Tatapan sinis mulai bermunculan. Seorang wanita dengan perhiasan mencolok menutup hidungnya pelan, seakan udara di sekitarnya tiba-tiba tidak layak dihirup. Bisik-bisik semakin ramai. Namun pria tua itu tetap berdiri di sana. Ia tidak meminta uang, tidak pula mengemis. Tangannya tetap menggenggam karung kecilnya, seolah itu satu-satunya benda yang mengikatnya dengan dunia sekarang. Di balik mata tuanya, tersimpan kenangan yang perlahan bangkit. Tentang tempat ini, tentang masa lalu, dan tentang seseorang yang ingin ia temui. Di depan restoran mewah itu, ketegangan pun mulai tumbuh. Siapakah sebenarnya pria kumal ini, dan orang seperti apa yang sedang ia cari? Langkah pria tua itu semakin menjauh dari restoran. Suara kota perlahan memudar, berganti dengan kenangan yang muncul tanpa bisa ia tahan. Ingatannya melayang jauh ke puluhan tahun lalu, ke masa ketika tubuhnya masih tegap dan wajahnya belum dipenuhi keriput. Dulu ia bukan siapa-siapa yang dipandang rendah. Namanya Arman. Pada masa mudanya, Arman adalah seorang pengusaha properti yang sedang naik daun. Ia memulai segalanya dari nol, tidak ada warisan, tidak ada koneksi orang besar. Hanya keberanian, kerja keras, dan mimpi sederhana, membangun sesuatu yang bisa dibanggakan. Gedung yang kini menjadi restoran mewah itu adalah proyek pertamanya. Saat itu, bangunan tersebut belum semegah sekarang. Dindingnya masih sederhana, lantainya belum mengilap. Namun bagi Arman, gedung itu adalah simbol hidupnya. Ia mengawasi pembangunan dari pagi hingga malam. Ia hafal setiap sudutnya, setiap tiang, bahkan retakan kecil di dinding belakang. Suatu hari nanti, tempat ini akan jadi kebanggaan, katanya pada istrinya kala itu. Istrinya tersenyum, menggendong anak mereka yang masih kecil. Mereka bermimpi bersama, tertawa bersama, dan percaya bahwa masa depan akan selalu berpihak pada orang yang jujur dan bekerja keras. Beberapa tahun kemudian, mimpi itu benar-benar terwujud. Bisnis Arman berkembang pesat. Gedung pertamanya mulai menghasilkan, disusul proyek-proyek lain. Namanya dikenal, kepercayaannya tinggi. Ia bukan hanya kaya, tapi juga dihormati. Namun, keberhasilan seringkali mengundang iri. Di saat Arman sibuk memperluas usahanya, orang-orang terdekatnya mulai menunjukkan wajah lain. Rekan bisnis yang ia percaya penuh diam-diam memalsukan laporan. Aset dipindahkan atas nama orang lain. Tanda tangan Arman dipalsukan. Semua dilakukan rapi, pelan, dan nyaris tak terlihat. Hingga suatu hari, semuanya runtuh dalam sekejap. Arman dituduh menggelapkan dana, rekeningnya dibekukan, proyek-proyeknya disita. Ia mencoba melawan, namun bukti-bukti sudah diputarbalikkan. Orang-orang yang dulu memujinya kini menjaga jarak, teleponnya tak lagi diangkat. Di tengah kekacauan itu, musibah terbesar datang. Istrinya jatuh sakit. Arman menghabiskan sisa hartanya untuk pengobatan, namun takdir berkata lain. Istrinya pergi, meninggalkan luka yang tak pernah sembuh. Tak lama setelah itu, anaknya ikut meninggal dalam sebuah kecelakaan. Dunia Arman hancur tanpa sisa. Dalam satu waktu, ia kehilangan segalanya, harta, nama baik, dan keluarga. Ia mencoba bertahan, namun rasa bersalah, duka dan kekelahan membuatnya memilih jalan yang tak dipahami banyak orang. Arman menghilang. Ia menyerahkan semua urusan hukum kepada pengacaranya, lalu pergi tanpa jejak. Ia mengganti namanya, menanggalkan masa lalunya. Dan suatu hari, ia memilih hidup sebagai pemulung. Bukan karena terpaksa sepenuhnya, tapi karena ia ingin menjauh dari dunia yang pernah memujanya, lalu menghancurkannya. Dengan pakaian lusuh dan karung di tangan, ia merasa lebih jujur pada dirinya sendiri. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada penghormatan palsu. Namun satu hal tak pernah ia lepaskan. Gedung pertamanya. Ia masih mengawasinya dari jauh, memastikan bangunan itu tetap berdiri, karena di sanalah seluruh hidupnya pernah bermula.
Dan hari ini, setelah sekian lama, kakinya kembali melangkah ke sana, membawa masa lalu yang belum selesai dan kebenaran yang sebentar lagi akan terungkap. Angin sore berembus pelan, menyentuh wajah Arman yang kini dipenuhi keriput. Ia duduk di bangku trotoar tak jauh dari restoran mewah itu. Dari tempatnya duduk, bangunan itu masih terlihat jelas. Kokoh, megah, berdiri angkuh di tengah hiruk-pikuk kota. Arman mengeluarkan sesuatu dari saku jaket lusuhnya. Selembar kertas tua yang sudah menguning dan terlipat rapi. Matanya menatap tanggal yang tertulis di sana. Hari ini, tepat hari ini. Tangannya sedikit bergetar. Hari ini adalah tanggal yang tak pernah ia lupakan. Tanggal yang dulu ia rayakan dengan senyum dan harapan. Tanggal ketika gedung itu resmi berdiri atas namanya. Sekaligus tanggal ulang tahun istrinya, perempuan yang dulu selalu berdiri di sisinya, sebelum semuanya runtuh. Setiap tahun, tanpa pernah absen, Arman selalu datang diam-diam ke gedung itu. Ia tidak pernah masuk, tidak pernah menampakkan diri. Ia hanya berdiri dari kejauhan, memastikan bangunan itu masih terawat, masih hidup. Bukan karena ia tak mampu mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ia masih pemilik sah gedung itu. Dokumen kepemilikan masih atas namanya. Ia tidak pernah menjualnya, tidak pernah memindahkan haknya. Ia hanya memilih menghilang, menyerahkan pengelolaan pada pihak lain, dan hidup jauh dari sorotan dunia. Baginya gedung itu bukan sekadar aset, itu adalah kenangan. Satu-satunya saksi bisu dari hidup yang pernah ia bangun dengan tangan sendiri. Hari ini, ia memberanikan diri masuk. Bukan untuk menuntut apapun, bukan untuk menunjukkan siapa dirinya. Ia hanya ingin melihat lebih dekat. Ingin memastikan bahwa tempat yang dulu ia bangun dengan penuh cinta masih dijaga dengan baik. Bahwa orang-orang di dalamnya masih memiliki hati. Namun kenyataan yang ia temui jauh dari harapannya. Alih-alih kehangatan, ia justru disambut dengan tatapan merendahkan. Bukan rasa hormat yang ia lihat, melainkan kesombongan. Bukan empati, melainkan penghinaan. Arman menunduk pelan. Bukan karena ia kalah, tapi karena ia kecewa. Kalau begini caranya, gumamnya lirih, apa arti semua yang dulu aku bangun? Ia teringat pesan istrinya dulu. Harta bisa habis, tapi hati jangan sampai hilang. Kalimat itu kembali menusuk dadanya. Dari balik kaca restoran, ia melihat orang-orang tertawa, menikmati makanan mahal, tanpa pernah menyadari bahwa mereka berdiri di atas jerih payah seseorang yang hari ini mereka hina. Arman bangkit perlahan dari bangku. Ia menatap gedung itu sekali lagi, lebih lama dari sebelumnya. Tatapannya bukan lagi rindu, melainkan penilaian, seolah ia sedang menimbang sesuatu yang besar. Ia tidak marah, namun ada keputusan yang mulai tumbuh di hatinya. Mungkin sudah waktunya ia berhenti bersembunyi, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk mengingatkan bahwa gedung semegah apapun akan kehilangan makna jika manusia di dalamnya kehilangan empati. Dan hari penting ini tidak akan berlalu begitu saja. Restoran kembali ramai setelah kejadian pengusiran itu. Musik lembut diputar, pelayan kembali bekerja, dan tamu-tamu melanjutkan makan seolah tidak ada yang penting terjadi. Namun tidak bagi Rudy, seorang staf dapur yang sudah bekerja di gedung itu lebih dari 20 tahun. Sejak melihat pria tua itu diusir, dada Rudy terasa tidak enak. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Saat pria itu berdiri di dekat pintu, Rudy sempat melihat jelas lengan kirinya. Di balik jaket lusuh itu, terlihat bekas luka panjang yang sangat ia kenal. Luka yang dulu sering ia lihat bertahun-tahun lalu. Rudy berhenti bekerja. Tangannya gemetar. Tidak mungkin, gumamnya. Ingatan Rudy melompat ke masa lalu. Ia masih muda, baru menjadi kuli bangunan. Saat itu, pemilik gedung ini sering turun langsung ke lokasi. Orangnya sederhana, tidak banyak bicara, tapi ramah pada pekerja. Ia punya satu ciri khas, luka panjang di lengan kiri akibat kecelakaan proyek. Nama itu kembali terucap di benak Rudy, Pak Arman. Rudy berlari kecil ke arah jendela. Ia melihat pria tua itu masih berdiri di seberang jalan. Sosoknya membelakangi restoran, menatap kosong ke arah lalu lintas. Ya Allah, nafas Rudy tercekat. Itu Pak Arman. Tanpa berpikir panjang, Rudy masuk ke ruang arsip kecil di belakang kantor manajer. Ruangan itu jarang dibuka. Ia menggeledah map-map lama hingga menemukan satu map coklat berdebu.
Di sampulnya tertulis dokumen kepemilikan gedung. Tangannya membuka halaman pertama. Nama pemilik tercetak jelas, Arman Wijaya. Tanggal, tanda tangan, stempel notaris. Semuanya asli. Rudi menelan ludah, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia membawa map itu dengan langkah cepat ke arah ruang makan utama, tepat saat manajer sedang berbincang dengan beberapa tamu VIP. "Pak," suara Rudi bergetar. Ini penting." Manajer menoleh tidak sabar. "Apalagi, Ruth? Jangan ganggu tamu." Rudi membuka map itu di atas meja. Beberapa tamu ikut melirik. Manajer membaca sekilas, lalu wajahnya berubah pucat. "Apa ini?" Suaranya mendadak pelan. "Pemilik gedung ini, Pak," jawab Rudi. "Namanya Arman Wijaya, dan pria yang barusan diusir itu, saya yakin itu beliau." Suasana mendadak hening. Sendok terhenti, gelas berhenti di udara. Beberapa tamu saling berpandangan. "Itu pemulung tadi?" tanya seseorang dengan suara tidak percaya. Manajer membolak-balik dokumen itu dengan tangan gemetar. Kancing jasnya terasa sesak, nafasnya memburu. "Tidak mungkin," gumamnya. Namun semua bukti ada di sana. Tanggal, tanda tangan, bahkan catatan tambahan tentang hak kepemilikan penuh yang tidak pernah dialihkan. Manajer berdiri tergesa-gesa, kursinya terjungkal. "Satpam!" teriaknya panik. "Cari orang tua itu! Sekarang!" Tamu-tamu mulai berbisik. Wajah-wajah yang tadi meremehkan kini berubah tegang. Beberapa menunduk, mengingat ucapan mereka sendiri beberapa menit lalu. Yang dihina ternyata adalah pemilik. Yang diusir ternyata berkuasa. Di luar, Arman masih berdiri dengan tenang. Tidak tahu bahwa di dalam, kebenaran akhirnya menemukan jalannya, dan tak ada satupun yang siap menerima akibatnya. Pintu kaca restoran terbuka kembali. Kali ini, pria tua itu masuk tanpa digiring, tanpa dorongan, tanpa suara keras. Ia melangkah pelan dengan wajah yang sama tenangnya seperti sebelumnya. Jaket lusuhnya masih melekat di tubuh kurusnya, karung kecil masih tergenggam di tangan. Namun suasana di dalam restoran sudah sangat berbeda. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi bisik merendahkan. Semua mata tertuju padanya. Manajer berdiri kaku di dekat meja resepsionis. Wajahnya pucat, keringat dingin terlihat di pelipis. Dua satpam yang tadi mengusirnya kini menunduk. Langkah mereka ragu saat memberi jalan. "Silahkan, Pak." Suara manajer bergetar. Pria tua itu mengangguk singkat. Ia melangkah ke tengah ruangan, lalu berhenti. Matanya menyapu sekeliling restoran dengan tenang, seolah ia sedang menghitung sesuatu yang hanya ia pahami sendiri. "Lampu kristal itu," katanya pelan, memecah keheningan. "Dulu saya pesan langsung dari pengrajin di Solo. 3 minggu pembuatannya." Beberapa tamu saling pandang. Ia melangkah satu langkah lagi. "Tiang di sudut sana," lanjutnya sambil menunjuk. "Sempat retak saat pengecoran. Saya minta dibongkar ulang meski biayanya mahal." Suasana semakin sunyi. Tidak ada satupun orang di ruangan itu yang berani menyela. "Dan lantai ini," katanya sambil menginjak pelan marmer mengilap di bawah kakinya. "Awalnya ingin saya ganti kayu jati, tapi istri saya bilang marmer lebih tahan lama." Nama istri membuat suaranya sedikit bergetar. Manajer menelan ludah, kakinya terasa lemas. Pria tua itu berhenti tepat di depan meja resepsionis. Ia menatap wanita yang tadi menghinanya. Tatapannya tidak tajam, tidak marah. Justru itu yang membuatnya terasa lebih menyesakan. "Saya tidak datang untuk mempermalukan siapapun," katanya tenang. "Saya hanya ingin melihat apakah tempat ini masih dijaga seperti dulu." Ia menghela napas pelan. "Nama saya Arman Wijaya," ucapnya jelas. "Pemilik sah gedung ini." Kalimat itu jatuh seperti palu. Seorang tamu menjatuhkan sendoknya. Bunyi logam bergema, memecah kesunyian yang tegang. Resepsionis menutup mulutnya. Wajahnya memucat. Satpam yang tadi paling kasar menunduk dalam-dalam. Manajer melangkah maju dengan lutut gemetar. Saya tidak tahu, Pak," katanya terbata. "Kalau saya tahu." Arman mengangkat tangan, menghentikannya. "Justru karena Anda tidak tahu, saya kecewa," katanya lirih. "Bukan pada Anda saja, tapi pada cara tempat ini memandang manusia." Ia menoleh ke arah tamu-tamu. "Gedung ini saya bangun bukan hanya untuk mencari untung," lanjutnya. "Saya ingin tempat ini berdiri dengan martabat. Tapi hari ini, saya melihat betapa mudahnya martabat seseorang diinjak hanya karena pakaiannya." Tidak ada yang berani membalas. Keheningan menyelimuti ruangan. Lampu-lampu kristal tetap berkilau, namun kini terasa dingin. Arman berdiri di tengah kemewahan yang dulu ia bangun dengan mimpi,
dan kini ia pandangi dengan rasa kecewa yang dalam. Bukan amarah yang ia bawa hari ini, melainkan kebenaran yang mengguncang semua orang yang sempat meremehkannya. Suasana restoran masih sunyi. Tidak ada yang berani bergerak, apalagi berbicara. Semua mata tertuju pada Arman, pria tua berpenampilan pemulung yang kini berdiri sebagai pemilik gedung itu. Ia menghela napas panjang, seolah sedang menata hatinya sendiri sebelum mengambil keputusan besar. Arman melangkah pelan ke arah tengah ruangan. Ia tidak duduk di kursi mewah yang tersedia. Ia memilih berdiri, sejajar dengan semua orang. "Saya punya hak untuk marah," katanya tenang. "Saya punya hak untuk menutup restoran ini sekarang juga." Manajer menunduk semakin dalam. Tubuhnya gemetar. Beberapa karyawan terlihat cemas, takut ikut menanggung akibat. "Tapi saya tidak akan melakukannya," lanjut Arman. Beberapa orang terkejut. Ada yang mengangkat kepala perlahan, tidak percaya dengan apa yang mereka dengar. "Hidup sudah terlalu sering mengajarkan saya tentang kehilangan," kata Arman lirih. "Saya tidak ingin menjadi orang yang menambah luka orang lain." Ia menoleh ke arah manajer. Tatapannya tetap datar, tanpa kebencian. "Namun ada satu hal yang tidak bisa saya toleransi," ucapnya tegas. "Sikap tidak manusiawi." Arman memberi isyarat pada Rudy, staf lama yang berdiri di dekat pintu. "Rudy, kamu sudah bekerja di gedung ini sejak awal," katanya. "Kamu tahu bagaimana tempat ini dulu dibangun." Rudy mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Manajer," kata Arman sambil kembali menatap pria berjas itu, "hari ini adalah hari terakhir Anda bekerja di sini." Manajer tersentak. "Tapi Pak, Anda tidak dipecat karena tidak tahu siapa saya," potong Arman. "Anda dipecat karena cara Anda memperlakukan manusia lain." Kata-kata itu menghantam lebih keras dari bentakan manapun. Arman lalu menoleh ke arah para karyawan. "Tidak semua orang di sini salah," katanya. "Saya melihat masih ada yang punya empati, tapi tidak berani bersuara." Ia menepuk bahu Rudy pelan. "Saya serahkan pengelolaan gedung dan restoran ini kepada orang-orang yang masih punya hati." Rudy terdiam, tak sanggup berkata apa-apa. Air matanya jatuh. Arman melangkah menuju pintu. Sebelum keluar, ia berhenti dan menoleh sekali lagi ke arah semua orang. Karyawan, tamu, dan siapapun yang tadi sempat merendahkannya. "Saya tidak ingin dikenang sebagai pemilik gedung ini," katanya. "Saya hanya ingin satu hal diingat." Ia menatap mereka satu persatu. "Jangan pernah menilai manusia dari penampilannya." Setelah itu, Arman melangkah keluar. Pintu kaca menutup perlahan di belakangnya. Cahaya sore menyambut tubuh tuanya, hangat dan tenang. Di dalam restoran, tidak ada lagi suara. Namun di hati setiap orang yang menyaksikannya, tertanam sebuah pelajaran yang tak akan mudah dilupakan. Karena hari itu, mereka belajar bahwa martabat manusia tidak pernah ditentukan oleh pakaian, melainkan oleh hati. Begitulah kisah yang kami sajikan hari ini. Sebuah cerita sederhana, namun penuh makna tentang harga diri, empati, dan cara kita memandang sesama manusia. Kisah Arman mengingatkan kita bahwa penampilan tidak pernah mencerminkan nilai seseorang. Kadang, orang yang paling direndahkan justru menyimpan kebesaran hati dan kebenaran yang tak terduga. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, untuk lebih berhati-hati dalam menilai, lebih lembut dalam bersikap, dan lebih manusiawi dalam memperlakukan sesama. Jika kamu merasa cerita ini menyentuh hati, jangan lupa tekan tombol like sebagai dukungan untuk channel Kisah Harian. Subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah kehidupan penuh pelajaran lainnya. Dan tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Pelajaran apa yang paling kamu rasakan dari cerita ini? Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya, di Kisah Harian.